رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam ini mengumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang mendapatkan daripada rahmatnya Allah, orang yang mendapatkan daripada inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini kita duduk dengan orang-orang yang saleh. Sebelumnya kami haturkan daripada yang terhormat para alim ulama, para habaib, para masyayikh, terutama Abu Yazid Habib Alawi bin Ali Al-Habsyi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur beliau dalam keadaan ta'ah. Amin Allahumma amin. Dan kepada Al-Akh Al-Ustadz Imam Syafi'i dan kepada Sahibul Bait Bapak Aris, semoga majlis yang seperti ini selalu langgeng, dan semoga kita yang hadir di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan termasuk daripada minas syuhada, termasuk orang-orang bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka ini itmi'nan, tenang, akan adem, akan ayam. Dengan apa? Bidzikrillah, dengan menyebut namanya Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan menyebut namanya Allah, dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati itu akan tenang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi di sini merupakan apa? Allah Ta'ala memberikan kita satu jalan, bahwasanya supaya bagaimana hati kita itu tenang. Hati kita tenang dengan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir kepada Allah Ta'ala. Dan tentunya kita tidak akan bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa wasilah. Dan wasilatul uzma tidak lain adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka penting buat kita, Bapak Ibu yang rahmati oleh Allah Ta'ala, untuk kenal Nabi Muhammad. Kita kenal bagaimana orang-orang yang kenal Nabi Muhammad, orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi di dalam dirinya Rasulullah itu ada uswah, ada contoh buat kita, Bapak Ibu yang kami mulia, bahwasanya kehidupan kita bakal senang, rumah tangga kita bakal senang, kita hidup di dunia bakal senang, ibadah kita akan senang, nikmat. Itu kalau kita ini apa? Kenal sama Nabi dan mengikuti caranya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena apa? Karena ini adalah tanaman. Kita ini ibarat sedang menanam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita hadir di majlis ini tidak sepi dari manfaat. Kita melazimi daripada majalis zikir wa majalis ulama, tidak sepi daripada manfaat. Maksudnya tidak sepi dari manfaat itu bagaimana?
Bapak Ibu tentunya pernah lihat ketika kita ini menanam satu pohon. Mungkin kita sering melihat pohon tersebut. Kemudian panjenengan nyirami itu pohon, memupuki itu pohon. Kira-kira Bapak Ibu yang kami beliau, kita merasa enggak bahwasanya pohon itu tumbuh? Merasa enggak? Tambah mungkin 1 senti, 2 senti, 1 mili. Kita terasa apa tidak Bapak Ibu? Mungkin kan enggak terasa. Ya, tapi apa? Pohon itu setiap saat itu akan tumbuh. Nanti setelah tumbuh besar, baru kita akan tahu hasilnya. Kita akan tahu manfaatnya. Sama keistiqomahan kita hadir ke majlisnya para ulama, hadir ke majlis zikir, hadir ke majlis maulid, itu kita akan merasakan nikmatnya mungkin nanti, bukan saat ini. Kita akan merasakan daripada tenangnya hidup la'ala berkat dari kita ini hadir ke majlis ini. Kita ini bisa apa? Terhindar daripada fitnah karena kita hadir ke majlis seperti ini. Karena seperti apa? Disebutkan bahwasanya alimu auladakum bi thalathi khisalin. Ajarkan anakmu itu dengan 3 perkara. Hubbu nabiyyikum. Ajarkan tuh cinta kepada Nabi. Ajarkan bagaimana supaya kita ini mengenal sama Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Rasulullah di satu tempat itu membawa berkah. Kita lihat bagaimana ketika Sayyidah Halimah, ketika beliau ini pergi ke kota Mekah untuk apa? Untuk mencari daripada anak susu, daripada bayi susu. Ya. Jadi Bani Sa'ad bin Abi Bakar daripada Sayyidah Halimah. Sayyidah Halimah itu adalah ibu susunya Rasulullah SAW. Ya, beliau datang ke Mekah bersama rombongan. Saat itu beliau apa? Membawa daripada ontanya yang sudah tua. Membawa daripada apa? Ya, membawa daripada hewan tunggangannya, dan ternyata hewan tunggangannya itu kalah dengan rombongan yang lain karena tua. Kayak misalkan Bapak Ibu membawa motor yang sudah tua kayak gitu ya, kalah dengan mungkin dengan Vario yang sekarang ini yang baru kan gitu ya. Dengan mau ngeden ya enggak sampai-sampai kan gitu ya. Ya, mau 40 60 ya kan namanya Alfa, 40 60-nya sampai mana? Ya kan, dibandingkan dengan Vario mungkin 20 40 kan seperti itu. Sama. Saat itu beliau ini apa? Sayyidah Halimah Sa'diyah ketika sampai ke kota Mekah, semua ibu-ibu yang mencari bayi itu sudah dapat bayi semuanya. Sudah tidak ada, wahai Halimah, bayi tidak ada sudah. Tinggal 1, tapi yatim. Ya, tapi yatim. Sehingga apa? Enggan untuk apa? Mengambil bayinya Rasulullah, enggan. Kan apa? Anak yatim, tidak ada yang bayarin. Jadi akhirnya Sayyidah Halimah beliau mengatakan, saya datang ke Mekah ini mau mendapatkan daripada bayi. Ya, bayi susu. Akhirnya beliau mendatangi daripada Sayyidah Aminah. Ya, beliau minta izin supaya bayinya Rasul digendong. Ketika bayinya Rasul itu digendong oleh Sayyidah Halimah itu saat itu sudah tua. Jadi air susunya itu tidak keluar banyak. Tapi ketika beliau ini mendekat daripada Rasulullah SAW, ya, kembali lagi beliau ini muda, seger. Begitu juga hewan tunggangnya jadi apa? Penuh dengan susu. Jadi ini keberkahan Rasulullah SAW. Sebelumnya, ketika Sayyidina Abu Thalib adalah pamannya Rasulullah SAW, beliau ini punya anak banyak. Setiap makan itu pasti ada yang nangis anaknya. Kenapa? Kurang. Beliau dalam keadaan miskin. Tapi ketika Rasulullah SAW diasuh oleh paman beliau Abu Thalib, maka makanan itu menjadi berkah, menjadi banyak. Takdirul gilil wa bur'ul alil wa taslimul hajat, itu termasuk daripada mukjizat atau irhasat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, itu sedikit daripada kita kenal sama Nabi. Yang kedua adalah cinta kepada wa hubbu ahli baitihi.
Ajarkan anakmu untuk kenal daripada keluarganya Nabi. Bagaimana adab dengan keluarga Nabi, bagaimana adab dengan orang-orang yang dekat dengan Nabi. Kenalkan, supaya apa? Supaya tumbuh. Jadi gambarannya disebutkan oleh Rasulullah, hubbun nabiyukum wa ahla baiti, ini merupakan apa? Aslul iman, adalah pokok daripada keimanan. Ketika seseorang dia ini kuat cinta kepada Nabi dan para keluarga Nabi dan para sahabat Nabi, akan tumbuh itu akar keimanan. Kita tahu bagaimana tumbuhan itu yang paling pertama tumbuh itu apanya, Bapak Ibu? Tumbuhan. Kok enggak mencongol kalau kita ini nanam pohon, ya enggak? Kok enggak mencongol? Kenapa? Karena yang tumbuh pertama adalah akarnya. Yang tumbuh pertama ini akarnya, bukan daripada batangnya maupun buahnya. Batang maupun buahnya itu setelah akarnya kuat. Kan seperti itu. Jadi pondasi daripada keimanan ini penting, Bapak Ibu yang mulia. Ya, baru dikenalkan dengan qiraatul Quran, otomatis akan mau baca Quran. Anak itu kalau dikenalkan sama Nabi, dikenalkan tentang akhlaknya Nabi, dikenalkan kepada keluarga Nabi, siapa itu keluarga Nabi, para sahabat Nabi, insya Allah mau secara otomatis dia akan mau untuk mengerjakan daripada kebaikan, membaca Al-Quran, seperti itu, puasa atau yang benar. Nah, dan sebentar lagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan yang mulia insyaallah. Bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan ini karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala buat kita. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini pernah dulu itu mendapatkan doa dari Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah naik mimbar, beliau naik mimbar pertama mengucapkan amin. Kemudian naik mimbar yang kedua mengucapkan amin. Mengucapkan apa? Daripada tangga mimbar yang ketiga mengucapkan amin. Maka kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami ini melihat sesuatu yang aneh, ya Rasulullah. Apa yang terjadi ya Rasulullah? Kau mengucapkan amin 3 kali. Di antaranya adalah man adraka Ramadan walam yughfar lahu ab'adahu Allah aw kama qala. Barang siapa yang dia ini bertemu dari bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Ta'ala, berarti dia termasuk orang-orang yang jauh daripada rahmatnya Allah. Maka kita persiapkan kita ini sebelum masuk bulan Ramadan, kita persiapkan, kita niatkan yang banyak. Seperti apa ya? Banyak sebenarnya fadilah daripada Ramadan, Bapak Ibu yang kami mulia. Tentunya seperti ketika kita ini mau masuk sekolah, tentunya kan sekolah itu kan ada iklan kan gitu ya. Ada tentunya hal-hal yang menarik. Ya, bahwasanya kalau Anda masuk ke sekolah ini bakal nanti jadi ini. Sekolah ini nanti akan jadi ini. Ini sama. Ramadan ini ada yang tartib. Ada daripada apa? Fadail yang perlu kita ketahui. Buat apa? Buat untuk kita ini bisa semangat di dalam ibadah bulan Ramadan, sehingga melakukan daripada masyaqqah yang kita alami di bulan Ramadan, kita akan mengalaminya tentunya. Dan itu akan dihadapi dengan kesabaran. Ya, tentu dengan fadail ini akan membuat kita semangat nantinya. Ya, dan tentunya untuk kita ini mendapatkan daripada fadilah yang nanti akan disebutkan, diantaranya adalah apa? Bahwasanya as-shaum li wa ana ajzi bihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa ini buat aku dan aku sendiri, kata Allah, yang akan membalas daripada puasa. Ini termasuk simpanan. Kita pun nanti punya simpanan di hadapannya Allah, kita punya simpanan. Ya, tentunya nanti kita ini ketika menghadapi persidangan Allah Ta'ala, mungkin banyak hasanat, ya, banyak hasanat, kebaikan. Tapi kita perlu ingat, kita pernah tidak menzalimi orang, ya kan? Menyakiti orang, mungkin nyakiti daripada hartanya, nyakiti daripada kehormatannya, itu nanti semua bakal dihisab. Ya, akhirnya apa? Nanti mungkin dia ini meninggalnya husnul khatimah. Ya,
Meninggal husnul khotimah membawa banyak amal banyak, tapi karena dia ini punya apa? Punya tanggungan terhadap orang lain, akan diberikan itu kebaikan-kebaikan. Akhirnya ketika masih ada satu hambanya Allah Ta'ala yang menuntut, ya Allah, saya ini juga pernah disakiti orang ini, ya Allah. Saya juga pernah dipukul orang ini, ya Allah. Saya pernah juga direndahkan orang ini, ya Allah. Maka ketika kebaikan kita tidak ada, maka keburukan daripada orang tersebut bakal diserahkan kepada kita, Bapak Ibu, na'udzubillah min dzalik. Dan akhirnya apa? Maka Allah Ta'ala mengatakan, ya abdi, anta la tudlam, engkau tidak akan dizalimi. Sesungguhnya engkau ini punya harta simpanan yang masih ada di kami, yaitu apa? As-shaum, yaitu puasa, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ya, dengan keberkahan daripada bulan Sya'ban ini, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita bisa menemui daripada bulan Ramadan, insyaallah. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang imanan wa ihtisaban, dan Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa menghidupkan malam bulan Ramadan dengan ibadah, dengan puasa, insyaallah. Amin Allahumma amin di siang harinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menemukan kita di bulan Ramadan, dan semoga Allah Ta'ala mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani, akhwati, para hadirin, hadirat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan kepada kita kenikmatan dan ribuan kenikmatan Allah haturkan kepada kita. Dan nikmat yang tiada tara adalah kita dijadikan oleh Allah Ta'ala muslim dan mukmin. Dikatakan nahnu fi rawdatin wa rahah wa huburin wa istirahah, nikmatul Islam a'la nikmatin halat bisahah. Nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam wal iman, dan nikmat yang kedua adalah tidak kalah besar dan tidak kalah hebatnya adalah kita dijadikan sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sungguh rindu dan sungguh merdu lantunan-lantunan qasidah tadi yang disampaikan, bacaan kitab Maulid Sintud Durar yang dilantunkan. Sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Sya'ban, bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan dari Allah Ta'ala. Namakan bulan Sya'ban adalah yatasya'ab bi kulli khair. Bulan Sya'ban ini dikatakan bulan yatasya'ab, maknanya adalah bercabangnya kebaikan. Dulu orang-orang salihin kalau datang bulan Sya'ban, kemudian mereka sudah menyiapkan Quran, menyiapkan rukuh kalau orang perempuan mukenanya, kalau orang laki menyiapkan sarungnya, kopiahnya dan sajadahnya. Masuk bulan Ramadan, Quran sudah ada di depan rehelnya, siap untuk dibaca dan dikhatamkan setiap 3 hari sekali. Kalau kita enggak, bulan Sya'ban nyiapkan makanan, roti kongguan, isinya bukan roti tapi emping. Itu bukan namanya roti kongguan, itu namanya, ya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, memang hidup di dunia ini tidak ada yang enak. Mana ada orang hidup di dunia itu enak? Ada yang enak. Orang hidup di dunia itu adalah tempatnya belajar. Orang sedih, tidak mungkin akan selalu sedih, tapi dengan kesedihan dan kesusahannya dia bisa belajar dari kesedihan yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala kepada dirinya. Kesenangan juga ujian positif. Dari kesenangan yang Allah Ta'ala anugerahkan, dia bisa belajar. Yang memberikan kesenangan itu adalah yang Maha Kuasa. Sehingga dikatakan oleh Sayyidi Al-Habib Umar, guru saya, man la yata'allam la yata'allam. Man la yata'allam la yata'allam.
Siapa orang yang tidak pernah menderita, berarti dia belum belajar. Namanya orang menderita itu dia belajar. Menderita sakit, menderita kehilangan uangnya, menderita dia kemudian meninggal orang tuanya, meninggal anaknya, mungkin dia kecelakaan. Dulu kan katanya diceritakan ada seorang pemuda yang setiap hari dia mendambakan seorang pendamping hidup yang Masya Allah, yang salihah. Setiap hari dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, aku tidak minta kepadamu ya Allah surga. Aku hanya minta pendamping hidup yang salihah, yang bisa mengajak aku ke jalan Allah. Siapa maksudnya? Istri. Ya Rabb, ya Allah, tidak tahajud, tidak duha, tidak witir, tidak sholat wajib. Yang dia minta adalah seorang pendamping yang salihah. Gak minta cantik, yang penting dia berjilbab, salihah, mukminah, muslimah, muta'allimah, hafidhatul Quran. Syukur-syukur dapat seorang wanita yang alimah, berilmu. Lalu kemudian dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang seorang hamba Allah itu kalau dia memohon kepada Allah, Allah akan mengijabahi dengan caranya Allah, bukan dengan cara kita. Kita minta kulkas, sama Allah taala dikasih sepeda. Kita minta A, sama Allah dikasih B. Kita minta sehat, sama Allah dikasih sakit. Artinya Allah mengijabahi, diberi oleh Allah Ta'ala kesehatan, tapi kemudian dikasih sakit dulu, supaya dia merasakan bagaimana nilainya kesehatan kalau dia waktu sakit. Tapi orang gak ngerti yang namanya nilai sehat sebelum dia sakit. Waktu dia sakit, ya Allah, gak bisa sholat, makan sate saja rasanya pahit, permen coklat rasa tai kucing. Kenapa? Karena gak enak. Orang sakit itu gak enak. Begitu pula orang hidup di dunia. Akhirnya pemuda ini mohon kepada Allah. Ibunya pun mengamini. Nak, cukup nak, doamu didengar oleh Allah Ta'ala. Ibu, saya hanya mohon kepada Allah Ta'ala. Akhirnya sebagaimana biasa anak ini keluar rumah. Ketika keluar rumah tanpa sengaja, anak tersebut kakinya menginjak anaknya anjing. Akhirnya karena anaknya anjing tadi ini sakit, dia menjerit. Induknya si anak tersebut lalu kemudian tahu anaknya ini diinjak oleh kaki orang pemuda tadi, dikejarnya itu pemuda. Begitu dikejar itu pemuda, katanya orang-orang di pasar, mas, itu anjing rabies, anjing gila. Kalau menggigit maka kamu nanti masuk rumah sakit. Lari cepat mas, lari anak ini, terbirit-birit dia lari. Ya, sampai akhirnya kemudian dia kalah cepatnya dengan larinya seekor anjing tersebut, hingga akhirnya dia terpelanting jatuh dan digigit kakinya oleh anjing tadi ini. Setelah digigit, ya Allah, meronta-ronta, bobo biung, emak, bapak, kesakitan, ya enggak? Akhirnya kemudian orang satu pasar pun menggotong, dimasukkan ambulan untuk dibawa ke rumah sakit. Waktu di tengah perjalanan, kok bisa begitu dek? Nggak tahu, padahal saya setiap saat berdoa kepada Allah minta pendamping. Lah kok digigit anjing? Allah pakai caranya, ya enggak? Khalaqal khalqa lihikmah wa tawa 'alaiha ilmah. Allah itu menciptakan makhluknya, menciptakan apa? Dikatakan bahwa Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat itu Allah yang mencipta. Lo ikhtiar Ustaz, ya ikhtiar. Kita minum nih ikhtiar. Tapi siapa yang tahu orang bisa ngangkat gelas ini atau ngangkat botol ini kalau bukan takdirnya Allah? Betul, kita bisa mengambil air ini untuk kita minum. Tapi saya katakan, siapa yang bisa menciptakan kekuatan kita untuk bisa mengangkat botol ini untuk kita minum airnya? Kalau bukan takdirnya Allah Ta'ala. Akhirnya kemudian pemuda tadi itu dirawat di rumah sakit, ditunggu sama ibunya, ditunggu kerabatnya, ditunggu adiknya. Setiap datang itu datang suster berjilbab, tutup aurat, cantik.
Ini suster kemudian suka menawarkan kepada ibunya, ibu berikan obat ini kepada anaknya ibu, jangan telat makan, minum obat tepat waktunya, biar selama beberapa hari dulu ibu sampai sembuh lukanya baru boleh pulang. Karena lukanya agak sedikit serius ibu, ini agak dalam 10 cm lukanya karena digigit sama anjing. Singkat cerita hingga akhirnya sang pemuda pun berkata kepada ibunya, ibu kok suster itu terus yang datang, kenapa nak? Enggak Bu, yo tadi tanyakan, barangkali kayak itu suster kok tiap hari kesini apa nggak punya suami, nggak siang nggak malam, nggak pagi nggak sore, sering ke rumah sakit, apa dia nggak punya keluarga? Ditanyakan sama ibunya, nah Dek, punya suami ndak? Punya keluarga ndak? Punya Bu. Isi hidup orang tuanya? Masih, alhamdulillah. Anaknya berapa? Belum bersuami, masih single father, ya seorang diri di rumah bantu ibunya di sana. Kalau nggak ada aktivitas kerjaan, kadang-kadang bantu seorang dokter. Dia seorang apoteker, apalagi dia seorang dokter juga, suster sekaligus dia dokter. Hingga akhirnya singkat cerita, akhirnya sang anak mengatakan, ibu, mana dia sudah berjilbab, solehah, pinter, dokter, cantik, bagus, masya Allah. Ibu, saya kawinkan sama dia. Ya enggak? Kau kayak bengkowang gini dia bagus. Apa mau dia? Kira-kira seperti itu. Hingga akhirnya singkat cerita dinikahkan dan akhirnya menikah. Akhirnya pun menikah, kawin, alhamdulillah. Ketika mereka kemudian bersengkrama di dalam keluarga, di rumah tangganya, ibunya mengingatkan kepada anaknya, nak, alhamdulillah, Allah temukan kau dengan pendamping hidupmu di dunia wal akhirah. Jangan muliakan, jangan disakiti hatinya. Iya Bu, ini semua berkatnya saya digigit sama anjing. Lo mintanya sama Allah Ta'ala pendamping kok ya digigit sama anjing. Kalau nggak sampai dicopot anjing, nggak ketemu sama suster ini. Jadi artinya Allah mengkabulkan itu doa sang hamba dengan caranya Allah, bukan dengan caranya kita. Karena memang dasarnya pemuda ini nggak belajar, doanya tiap malam, ya Allah gigitin anjing lagi nggak apa-apa kalau kayak ini. Kemplong sama mereka. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, man la yata'allam la yata'allam. Orang itu ya harus berani menghadapi rintangan supaya dia berani belajar di dunia ini. Itu ya. Baik, di sini saya tidak akan ceramah sebetulnya, karena ceramah tadi sudah disampaikan sama Ustaz Ali Mustafa. Alhamdulillah di sini saya akan menerangkan sedikit tentang permasalahan puasa, karena sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, bulan yang mulia. Insyaallah dalam beberapa hari ke depan kita mengharapkan agar Allah Ta'ala, kita mohon kepada Allah agar Allah menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan, wa yu'inuna ala siyami wal qiyam hatta nahwa bil ghufran wal itqi minan niran, amin ya rabbal alamin. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada beberapa ada beberapa hukum kita berpuasa. Hukum puasa yang pertama adalah wajib, yaitu puasa Ramadan. Selain puasa Ramadan, puasa kafarah. Puasa kafarah itu apa misalnya? Puasa kafarah itu seperti seseorang laki-laki, suami maksudnya, menjima atau bersetubuh dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Maksudnya di siang hari bulan Ramadan itu setelah fajarnya Ramadan, setelah fajar hari Ramadan sampai menjelang maghrib. Itu namanya siang maksudnya. Jadi kalau sudah masuk waktu subuh, adzan subuh Allahu Akbar, tidak boleh seorang suami menjima istrinya. Kan halal, halal kalau malam. Tapi kalau pagi, siang atau sore sampai maghrib, pokok sampai belum adzan maghrib tidak boleh menjima istrinya. Nyentuh boleh, cium silahkan, peluk monggo, tapi seterusnya tidak boleh. Ya, selanjutnya tidak boleh, nanti tunggu dulu. Mau sebelum sahur tidak apa-apa. Nah, kalau sampai kemudian sang suami melanggar, kena kafarah. Suaminya yang kena kafarah, istrinya tidak. Hanya istrinya batal puasanya, suaminya batal puasanya, plus suaminya kena puasa kafarah. Nah, kafarahnya wajib itu tertib. Tertibnya apa? Memerdekakan budak. Sekarang tidak ada budak. Ada budak di mana? Di Syabwah. Syabwah itu Hadramut sana. Itu ada budak-budak sana banyak. Saya pernah pergi ke Hadramut, Syabwah itu budak-budaknya cantik-cantik, nggak jelek. Cantik-cantik, masya Allah, kayak orang Barat, kayak orang Kanada, kayak orang Chetnya. Padahal budak dia, ya enggak? Itu banyak di sana, di Syabwah sana. Dan sekarang apa sekarang sudah ada sekarang? Wallahu a'lam.
Mungkin dibeli, dimerdekakan, dibeli, dimerdekakan, dibeli, dimerdekakan. Oleh orang-orang Islam kan seperti itu, diminta membeli budak lalu dimerdekakan. Lalu karena sekarang tidak ada budak, maka kemudian yang kedua adalah apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Siyam syahrain mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut berpuasanya, bayangkan. Ya. Jadi kalau 2 bulan berturut-turut itu dari mulai kapan itu, Bib? Dari mulai tanggal 2 Syawal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pokoknya 2 bulan berturut-turut, bukan 60 hari, 2 bulan berturut-turut. Itu berpuasa wajib hukumnya. Itu namanya puasa kafarah. Yang ketiga puasa nadar. Lalu yang kedua, hukum puasa adalah sunnah seperti puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari nggak puasa. Senin puasa, Selasa nggak puasa. Rabu puasa, Kamis nggak puasa. Namanya puasa Daud. Ada yang kedua puasa dahar. Puasa dahar adalah seperti puasa 1 tahun penuh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Minggu. Puasa terus itu selama 1 tahun. Namanya puasa dahar. Ada puasa Senin, Kamis. Ini kalau buat orang yang dagang, puasa Senin, Kamis nggak afdal. Buat orang yang kerja, puasa Senin, Kamis tidak afdal. Yang afdal adalah puasa bid. Nah, puasa bid. Kalau saya mau puasa bagaimana, Beb? Ya monggo, silakan. Nggak apa-apa. Tapi katanya para alim ulama, yang bagus untuk para pedagang kalau mau puasa di ayyamil bid. Kapan bid itu? Puasa bid itu tanggal 13, 14, 15 tiap bulan. Kecuali bulan Dzulhijjah tidak boleh puasa tanggal 13, haram. Karena ayyam tasyrik. Jadi mundur 14, 15, 16 Dzulhijjah. Kalau bulan Dzulhijjah tanggal 13 kan masih tasyrik. Tidak boleh berpuasa karena masih hari Id. Kan begitu. Selain itu tidak apa-apa. Lalu kemudian puasa yang lain apa di antaranya? Puasa Jumat. Puasa Jumat tok bagaimana hukumnya? Makruh. Kecuali diselingi dengan puasa Kamis plus puasa Sabtu. Jadi Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Itu boleh, tidak apa-apa. Atau Kamis Jumat Sabtu boleh. Ya, atau puasa Arafah. Lah kalau puasa Arafah pasti banyak hari Jumat tok, Beb. Boleh tidak saya cuma hari Jumat tok puasa? Boleh dan sunnah. Boleh. Lo kan makruh katanya puasa hari Jumat tok. Puasanya hari Jumat tok itu makruh kalau hari Jumatnya tidak bertepatan dengan hari yang diminta dia puasa. Gitu ya. Dan banyak di antaranya puasa sunnah tersebut banyak hari. Kemudian puasa hari Sabtu tok juga makruh. Puasa hari Ahad tok juga makruh. Tapi kalau Jumat, Sabtu, Ahad justru malah sunnah. Yang ketiga adalah puasa makruh, yaitu puasa ifrat yaumul Jum'ah. Hanya puasa di hari Jumat saja, atau di hari Sabtu saja, atau di hari Ahad saja, makruh. Lalu puasa haram. Puasa haram ada 2. Ada puasa haram tapi sah. Ada puasa yang haram tapi tidak sah. Puasa yang haram tapi sah seperti apa? Puasanya seorang istri tanpa seizin suami kalau puasanya sunnah. Tapi dengan catatan suaminya di kota. Kalau suaminya ada di negeri orang, di Mekah misalnya, atau suaminya di Kanada misalnya, atau suaminya di Jakarta misalnya, kebetulan hari itu dia ingin puasa, bagaimana? Gak apa-apa puasa. Yang makruh, yang haram itu kalau suaminya ada di kota Solo, istrinya di kota Solo, kemudian istrinya menjalankan puasa sunnah tanpa seizin suaminya, haram, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau apabila suami itu ada hasrat untuk ngajak istrinya untuk bergaul di malam hari, atau bergaul di siang hari, bergaul di siang hari, tanya, kamu bagaimana dek, bisa tidak saya ajak bermain sebentar? Puasa mas. Oh ya wes kalau gitu. Kan suaminya akan segan akan ngajak. Nah, sehingga di sini kemudian puasanya istri tersebut kalau suaminya ada di kota harus seizinnya. Dengan catatan itu puasa sunnah, bukan puasa qadha atau yang lain. Kemudian puasa yang lain, yang puasa yang haram tapi tidak sah. Seperti puasa di hari raya Idul Fitri, haram, tidak boleh dan tidak sah. Puasa di tanggal 10 Dzulhijjah, haram, tidak sah. Puasa di tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah, haram, tidak sah. Termasuk juga puasa di Yaumus Syak, atau puasa sunnah setelah nisful akhir min Sya'ban. Tanggal 16 Sya'ban dia puasa sunnah, haram, tidak boleh. Tidak boleh. Nah kalau saya pernah puasa tanggal 14-nya beda. Tanggal 14 saya puasa, 15 saya puasa, 16 boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Kalau sebelum nisfu Sya'ban dia puasa,
lalu dilanjutkan sampai akhir Sya'ban, boleh, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu yang kalau seseorang puasa sunnah tanggal 16 Sya'ban, tidak boleh puasa sunnah, ya seperti itu. Kecuali kalau sudah menjadi warid atau dia sudah menjadi warid seperti puasa Senin Kemis. Buat para santri misalnya, tulabul ilim, para santri, para penuntut ilmu, puasa Senin Kemis afdal sangat diutamakan. Termasuk puasa Yaumul Syak. Puasa Yaumul Syak adalah puasa tanggal 30 Sya'ban. Itu haram puasa. Tidak boleh puasa. Loh enggak, Beb, maksud saya tanggal 30 Sya'ban puasa itu kalau ini tanggal 1 Ramadan, ini dianggap puasanya. Kalau ini bukan tanggal 1 Ramadan, kan saya masih yang namanya Muslim, bisa puasa. Enggak boleh. Namanya Shom Yaumul Syak. Puasa Yaumul Syak atau puasa hari keraguan itu tanggal 30 Sya'ban tidak boleh dipuasai, kecuali ada maklumat dari pemerintah Indonesia bahwa tanggal ini masih tanggal 30 Sya'ban, berarti nanti Ramadannya besok pagi atau besok malam, itu barangkali mungkin seperti itu. Tapi kalau ini tanggal 1 Ramadan atau ini malam adalah mulai tarawih dan lain sebagainya, berarti besok sudah Ramadan. Pokoknya Ramadan adalah tunggu bagaimana keputusan daripada pemerintah. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir, falladzi ala sabilil umun, dikatakan bahwa puasa yang sifatnya adalah begini, ya. Saya langsung saja masuk ke arkan puasa aja. Masuk ke arkan puasa. Yang pertama masuk arkan puasa. Yang pertama adalah rukun puasa adalah dengan apa itu namanya, niat. Puasa yang pertama adalah hukum pertama puasa adalah dengan dia berniat, seperti dengan mengatakan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu namanya adalah niat di dalam dia berpuasa Ramadan ini, ya. Yang pertama adalah seperti itu. Awal niat an yatalafadha bi istahdiran bi qalbi. Jadi tiap malam dia harus niat puasa Ramadan. Kalau awal Ramadan dia niatnya bagaimana? Awal Ramadan, nawaitu shauma syahri Ramadan kulli. Awal Ramadan saya niat 30 hari, 1 bulan penuh puasa Ramadan. Itu malam pertama. Lillahi ta'ala. Lalu ditambah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala imanan wa ihtisaban. Kanggonya malam pertama, hari pertama. Nanti hari kedua niat lagi, 3 niat lagi, 4 niat lagi, 5 niat lagi, terus mustakil. Tiap hari itu adalah ibadah mustakillah, gitu ya. Lalu yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Rukun yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti misalnya apa? Makan. Makan itu membatalkan puasa. Tidak boleh orang kemudian makan sengaja di bulan puasa, tidak boleh. Minum sengaja di bulan puasa, tidak boleh. Kalau ada orang yang kemudian membatalkan puasa tanpa ada uzur, bagaimana? Berdosa besar. Bahkan kalau menganggap itu hukumnya halal bisa murtad, waliyadzubillah, keluar daripada Islam. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Merokok bagaimana, Bib? Kalau di bulan Ramadan rokokan, tidak boleh, haram hukumnya. Karena rokok itu mengandung nikotin yang kemudian juga dirasakan oleh para perokok, sehingga itu bisa membatalkan puasa. Menghirup asapnya bagaimana? Tidak masalah. Kalau menghirup asap tidak apa-apa, seperti asap garu begini. Kalau dihirup oleh orang yang berpuasa bagaimana? Gak masalah, tapi makruh. Mengharap fikin halal, bagaimana hukumnya? Makruh hukumnya. Kecuali hidungnya mampet. Gak bisa bekan, Beb, saya kalau gak nyedot fikin halal, bagaimana? Ya sedot, gak apa-apa, karena ada kendala di mana dia kesehatannya terganggu. Begitu ya. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa seperti halnya misalnya apa? Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja. Kalau makannya lupa, Beb, atau dia dipaksa makan lupa, atau dia dipaksa untuk makan, bagaimana hukumnya? Fala yabtul shaumuhu idza aftara nasiyan aw mukrahan. Kalau makannya karena lupa, makan 1 piring, dimakan semuanya. Ya, makan nasi goreng tambah, lauknya ayam ambil, daging goreng dia ambil, air susu, air mineral, air setruk, air teh, es kopi, es doger, minum semuanya. Pisang 1 lirang diambil semua habis. Teh sudahnya, ya. Nah sekarang bagi kita yang melihat orang yang begitu bagaimana? Apakah kita diperintahkan untuk mengingatkan? Dilihat, kalau orang ini ahli istiqamah, al-aula tambihuhu.
Al-aula itu artinya apa? Lebih utama diingatkan. Kalau orang ini ahli istiqamah. Istiqamah al-aula tidak wajib. Ya kalau bagaimana kalau kita diamkan? Ya tidak dosa. Kesolak dia, oh ya Allah, makannya keenakan, minum dulu mas, ya minum sih. Penora kesolak kok malah mati. Ya nah, udah dikasih minum tidak apa-apa. Yang dia lupa. Orang lupa itu rezekinya Allah Ta'ala. Ketika dia puasa, setelah selesai dia cuci tangan, kamu lupa ya kalau ini Ramadan. Astagfirullah. Ya, tapi perutnya sudah yang min haitsu la yahtasib. Ya enggak? Seperti itu ya. Tapi kalau dia bukan orang yang istiqamah, artinya kadang-kadang dia puasa, kadang-kadang dia enggak puasa. Orang seperti ini wajib ditegur. Mas, puasa mas. Ojo feeling gitu, awakmu ora tau kok. Feeling kok ngamuk. Ya nah, seperti itu ya. Hukumnya adalah hal-hal yang seperti itu. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira mungkin itu bab yang insyaallah mungkin bisa kita pelajari. Nanti mungkin ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan. Yang terakhir adalah perbanyaklah dengan amal perbuatan saleh di bulan Ramadan nanti. Perbanyak dengan amal perbuatan saleh dengan mengaji Quran, banyakkan sedekah, silaturahmi kepada orang tua. Kalaupun orang tuanya sudah wafat, datang ke kuburnya, bacakan Yasin dan tahlil. Orang tuanya nanti kalau Ramadan apa enggak kemudian malah istirahat, Bib? Awakmu sing istirahat. Ya, kalau mayit itu tidak istirahat, artinya dia istirahat di rahmatnya Allah Ta'ala. Kalau kita sekarang ada perkataan, Bib, katanya naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Iya, daripada dia ngerasani, lebih baik dia tidur. Tapi bukan berarti kalau kemudian tidur, orang puasa suruh tidur terus. Niatnya berbeda nanti. Nawaitu nauma ghadin. Saya niat besok pagi akan tidur sepanjang hari. Ya, kalau gitu kuat wae. Hatta sebulan puasa kuat, kalau 1 tahun puasa kuat begitu. Kemudian meninggalkan daripada lahu wal musyatamah. Jangan sampai mencaci dan memaki orang, apalagi melaknat-laknat. Tidak boleh sampai berribah. Riba, namimah, palsu, sumpah palsu, berbohong, durhaka kepada orang tua, melihat sesuatu yang maksiat, membatalkan pahala puasa. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak membawa faedah dan tidak nilai puasanya kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Wallahu ta'ala alam. Ada satu hal lagi ikhwani yang dimulakan oleh Allah Ta'ala. Adapun untuk ibu-ibu, kalau siang hari di bulan Ramadan akan menyiapkan buka puasa buat keluarganya, suami dan anak-anaknya, boleh mencicipi makanan cuma di ujung lidah. Nah, di sini ada. Ya, ampun dilek. Nah, kalau dilek ya batal puasanya. Tidak boleh ditelan. Jadi cukup dicicipin. Subhanallah, Allah Ta'ala itu menciptakan lidah ini 3 rasa. Bagian pertama Allah Ta'ala ciptakan untuk merasakan ini masakan, ini makanan, atau ini minuman, ini beracun atau tidak. Itu di sini. Nikmat, legi, manis, kecut, apa pahit. Itu di sini. Bagian tengah ada sendiri faedahnya, bagian yang belakang ada sendiri faedahnya. Lidah itu cuma panjangnya 10 cm. Bukan 10 meter. Nah, lidahnya naga itu 10 meter ya. Kalau di bawah lidah manusia cuma 10 cm saja. Maka dikatakan al-lisan jirmuhu shaghir wa jurmuhu kabir. Lisan lidah itu bentuknya kecil, cuma 10 cm kok. Tapi akibat yang didapat, dampak yang didapat dari lisan itu bisa menghancurkan bangsa. Bisa menghancurkan orang. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara lidah. Keadaan sekarang yang kita lihat di negeri kita yang kita cintai, karena apa? Ya karena lidah. Karena musyatamah, mula'anah dan lain sebagainya. Hendaknya itu semua dihindari, jangan sampai kita melakukan di bulan Ramadan sebagai madrasah. Nanti di luar Ramadan kita akan sudah terbiasa dengan tidak melakukan hal yang seperti itu. Yang terakhir adalah tidak boleh orang berpuasa di siang hari mandi. Tak boleh mandi. Mandi gerucuk itu tak boleh hukumnya. Kalau ada orang kemudian di siang hari, pagi ataupun siang ataupun sore, pokoknya sampai maghrib, kalau sampai mandi gerucuk keramasan begitu, batal puasanya. Batal puasanya, tidak boleh. Apalagi nyilem. Ya, ulam renang, masya Allah, jernih airnya. Ya, nawaitu taharatan li sholat, muncul, batal puasanya. Lo pakai kuping, pakai ada karet Bib yang saya
sumpel begitu. Saya tutup dengan yang namanya kapas atau dengan kain begitu. Tetap yang namanya air kan jernih, itu kan apa? Latif air itu. Jauharun syafafun latifun yatalawan bilauni ina'i. Itu kan definisi daripada air kan seperti itu. Dia akan masuk ke dalam lubang telinga ini. Dari manapun akan masuk dia. Kalau mandi gerucuk begini bagaimana? Tidak boleh. Kalau mandi setengah badan begini boleh. Tidak apa-apa. Lebih baik ketika dia nanti mau mandi begini, apa yang dilakukan sama dia? Ya mandi sunnah seperti mandi Jum'ah misalnya. Mandi Jum'ah itu kan siang. Anda mau berangkat Jum'atan, mandi dulu. Bagaimana Beb, saya mandi Jum'ah pakai setengah badan? Boleh mandi kerucuk, tidak apa-apa. Yang nggak boleh sampai air dituangkan gini. Nah, itu tidak boleh. Atau gini, nggak boleh. Ya, kalau begini boleh. Khusus untuk mandi Jum'ah. Khusus untuk mandi Jum'ah. Ya, selain mandi Jum'ah tidak boleh. Kecuali mandinya hanya setengah badan begini saja. Atau untuk kumpul-kumpul dengan orang, namanya orang kumpul dengan manusia begini kan berbau badannya kan nggak bagus. Orang Islam itu kalau bau badannya wangi, itu namanya adalah ajarannya Nabi Muhammad. Rasulullah itu bau badannya wangi. Walau nggak pakai minyak wangi, tangannya Nabi Muhammad itu sudah wangi. Keringatnya Rasulullah itu wangi. Dulu ada namanya Ummu Salamah, punya botol minyak wangi kecil. Botol minyak wangi kecil, minyak wanginya tinggal sedikit. Ketika Rasulullah itu tidur di pangkuannya Ummu Salamah, di rumahnya Ummu Salamah, lalu berkeringat itu dahinya Rasulullah SAW, lalu diambil oleh Ummu Salamah dengan tangannya begini, lalu dimasukkan ke dalam botol minyak wanginya, dikocok oleh Ummu Salamah, dicium gini oleh Ummu Salamah. Subhanallah, ini minyak wangi nggak begitu wangi. Begitu saya kumpulkan atau saya campur dengan keringatnya Rasulullah, tambah wangi ini. Kalau keringatnya kita, ya bisa masuk ke hati kita. Waliyadzubillah. Itu ya, diantaranya tidak boleh al-ghusl wal inghimas di waktu di bulan Ramadan. Kalau di malam hari bulan Ramadan menjelang tarawih, sunnah mandi. Setiap malamnya Ramadan itu sunnah mandi. Mau sembahyang isya untuk tarawih ke masjid atau ke musala, sunnah. Bahkan kata Habib Salim Asy-Syadili, dulu ada seorang ulama besar yang bernama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, setiap malam bulan Ramadan selalu mandi dia. Mandi, ya. Beliau mengatakan bahwa bolehnya mandi di bulan Ramadan ketika dia waktu akan masuk untuk ke masjid menjalankan sholat isya dan tarawih berjamaah bersama dengan kaum muslimin yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan memberikan kepada kita selimut pengampunan, Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, Allah berikan kepada kita umur yang panjang, Allah panjangkan usia guru kita insyaallah Imam Syafi'i dan keluarganya, Allah panjangkan usia guru kita insyaallah juga Pak Aris dan keluarganya, dan semua kaum muslimin yang hadir tempat ini, para habaib, para santri, para ulama, para kiai, para asatidz, dan semua ikhwan dan akhwat kita, muslimin muslimat, ikhwanana wa akhwatana. Semoga Allah panjangkan usia mereka dalam keadaan sehat wal afiat. Allah kembalikan kita insyaallah dalam keadaan bahagia. Allah berikan kepada kita insyaallah anugerah berkah keberkahan di dunia fil barzakh wa fil akhirah. Allah jadikan insyaallah keturunan kita semua insyaallah keturunan yang hafiz alal Quran wa hafizat alal Quran, menjadi keturunan yang alim alimah, arifin arifat, qanitin qanitat, abidin abidat. Dan semoga Allah menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, diangkat derajat keluarga kita oleh Allah Ta'ala, dipanjangkan usia guru-guru kita dalam keadaan sehat wal afiat, dan Allah Ta'ala mudah-mudahan memberikan kepada kita kebahagiaan, menjaga kita dan semua bangsa yang ada di yang kaum muslimin yang ada di negeri kita, di bangsa Indonesia. Allah jaga kesejahteraan mereka, Allah jaga insyaallah kebahagiaan mereka, Allah jaga negeri kita dan bangsa kita insyaallah dari segala mara bahaya, dari segala fitnah yang ada. Dan Allah Ta'ala insyaallah mudah-mudahan menjaga kesatuan yang ada di negeri kita yang kita cintai ini. Allah Ta'ala kesudahi semua apa yang ada di negeri kita, baik itu wabah penyakit, baik itu covid, baik itu corona, baik itu omikron, baik itu bapak kron, baik itu nenek kron, baik itu kakek kron. Allah Ta'ala mudah-mudahan kesudahi semua itu, dan Allah Ta'ala mudah-mudahan berikan kepada kita insyaallah kesehatan yang sempurna, zahiran wa batinan, min khairatid dunya wa na'imil akhirah. Dan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam bulan Ramadan, wa yu'inuna 'ala siyam wal qiyam. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan, menegakkan sholat di bulan Ramadan, di malam harinya dalam keadaan Allah Ta'ala ridha kepada kita. Dan Allah Ta'ala mudah-mudahan anugerahkan, rezekikan kepada kita malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan di tahun ini dalam keadaan sehat wal afiat, sampai kita memenuhi selama bulan Ramadan
1 bulan penuh. Allah Ta'ala insyaallah kemudian masukkan kita ke dalam bulan Syawal, termasuk minal aidin al faizin bi ridha rabbil alamin. Kullu amin wa antum bi khair. Allahumma kama barakna fi Sya'ban fa ballighna Ramadan. A'inna 'ala siyam wal qiyam hatta nahdha bil ghufran wal 'itq minan niran bi jahi sayyidina Muhammad walad Adnan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ada pertanyaan, monggo saya persilahkan. Bisa dipandu sama Imam Syafi'i. Barangkali ada dari jamaah mau tanya tentang bab Ramadan tadi yang disampaikan oleh beliau Habib Ali. Ada yang perlu dipertanyakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai mandi di siang hari tadi, apakah sampai menggugurkan atau membatalkan puasa Bu? Mandi di siang hari di bulan Ramadan membatalkan puasanya kalau sampai tidak ada sebab sunnah ataupun sebab mandi wajib. Kalau dia misalnya di malam hari jima sama istrinya atau mimpi basah, lalu sampai subuh dia belum mandi, akan sholat subuh kan nggak boleh kalau tidak mandi, mau dia jima, mau dia junub, dia hadat besar, bagaimana? Mandi wajib nggak apa-apa kudu. Lah airnya pasti masuk baik ke telinga, yang penting kan nggak dituangkan begini, yang penting mandi begini dan tidak inrimas, tidak menyelam ke dalam air atau kolam. Yang penting dia merujuk begini, sifatnya adalah mandi wajib atau mandi sunnah untuk hari Jum'ah atau untuk sholat Jum'ah begitu, maka hukumnya tidak apa-apa dan tidak gugur, pahalanya tidak gugur. Tapi kalau selain itu batal, puasanya batal alias plus juga pahalanya nggak ada apa-apa, pahalanya akan juga nol, tidak mendapatkan pahala puasa di hari tersebut, sehingga kemudian nanti di tanggal 2 Syawal dia wajib mengqadha di hari itu, wajib mengqadhanya. Walaupun mandinya di pagi hari. Walaupun mandinya pokoknya habis fajar, subuh, adzan subuh sampai jam 6 sore waktu maghrib tidak boleh menjalankan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk mandi tadi, kecuali mandi sunnah untuk sholat Jum'ah, kecuali itu, atau mandi wajib karena dia malamnya sebelum sholat subuh dia menjima istrinya atau mimpi basah karena junub, boleh, tak apa-apa kalau itu untuk mandi. Selain itu tidak boleh mandi kecuali hanya setengah badan begini saja ke bawah boleh. Maaf ya, kalau untuk yang namanya istinja nggak boleh masuk sampai lebih daripada ini. Jadi bagian luar saja. Jadi kalau sampai istinja dia masukkan tangan itu dirogoh ke dalam begitu ke dalam lubang anus duburnya, batal puasanya. Batal puasanya. Sama dengan memasukkan benda ke dalam jauf, namanya kan jauf. Jauf itu apa? Jauf itu namanya bagian dalam manusia itu ada berapa? 1, 2, 3, bagian bawah 4. Ya, kalau pori-pori bagaimana? Bukan jauh. Mata bagaimana? Bukan jauh. Jadi kalau orang bercelak mata begini, hatta sampai terasa celaknya di kerongkongan begini, boleh, tidak apa-apa. Tetes mata begini, boleh, tidak apa-apa. Kalau memang sakit matanya. Kalau yang matanya tidak sakit ditetesi begini, kenapa? Ya untuk lumayan lah, pokoknya ada dirasakan. Boleh, makruh hukumnya. Tidak boleh makruh hukumnya. Makruh itu sesuatu yang kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak ada berdosa tapi juga tidak ada pahala. Gitu kan? Katembat ya. Katembat itu kalau dimasukkan dalam telinga begini berarti memasukkan benda asing ke dalam jauh. Batal. Kata Siti Al-Habib Umar, batasnya telinga itu sampai ini. Jadi, ini. Jadi kelingking. Lebih dari jari kelingking berarti berdalam. Jadi kalau katembat kan masuk ke dalam ini. Nah, ya. Lumayan ada sesuatu yang masuk. Ya, walaupun dilepas kembali begitu batal puasanya. Tidak boleh. Jadi siang hari bulan Ramadan ya dicegah, makanya orang berpuasa itu as-shaumuli kata dia. Wa ana azibi. Orang yang berpuasa sama orang enggak puasa itu wujudnya sama. Kalau orang sholat wujudnya kan ada rukuk dan sujud. Ya tidak, ada wujudnya. Kalau orang puasa mana ada wujudnya? Sama, orang puasa sama orang tidak puasa. Habis makan, minum es teh begitu dilapi begini, kering. Ditanya, Mas puasa? Puasa. Nah, saya puasa. Ya, baru berbatang dia tadi, ya enggak? Ya, baru dahar di sana, ya, di Nios sana bagaimana, Allahu a'lam.
Itu saya kira mungkin bab-bab seperti ini nih. Termasuk wudhu. Wudhu itu kalau kumur di bulan puasa boleh nggak? Boleh. Tapi nggak boleh lebih dari 3. Dan tidak boleh mubalaghah. Bagaimana mubalaghah? Mubalaghah itu begini, masukkan air, buang. Padahal itu kan sunnah hukumnya kalau wudhu. Namanya matmadah. Begini. Matmadah itu begini. Itu namanya mubalaghah. Kalau di bulan puasa tidak boleh, makruh hukumnya. Kenapa? Ya karena 3/4 masuk perut, 1/4 keluar. Gitu, karena batal puasanya. Kan gitu ya. Nah, tidak diperbolehkannya karena itu. Mubalaghah. Kalau kumur-kumurnya 3 kali saja, nggak boleh lebih dari 3. Nggak boleh lebih dari 3. Saya kira itu. Ada yang lain silakan. Ya. Mengenai jarum suntik apa infus? Apa Pertanyaan. Jarum suntik, ibroh, jarum suntik atau infus. Bagaimana untuk orang berpuasa dengan halnya jarum suntik? Itu ada di sini Habib Zain bin Sumait mengatakan ini ya, sudah. Jadi saya bukakan referensinya juga supaya antum biar kuat ini, dalilnya biar kuat begitu ya. Tentang masalah jarum suntik. Dikatakan di sini tentang ibrah. Ini hukmul ibrah. Masail fi wusulil aini ila jawf. Hukmul ibrah. Ibrah itu apa? Ibrah itu jarum suntik. Ibrah itu jarum. Tajuzu lid darurah. Hukumnya orang suntik di siang hari di bulan puasa itu boleh karena darurat. Darurat misalnya karena diambil untuk donor darah, atau karena dia sakit menggigil, kalau disuntik cepat sembuh, dikandung vitamin. Boleh lid darurah. Walakin ikhtalafu fi ibtalihi lis-shaum. Tapi para ulama kemudian berbeda pendapat, berselisih pendapat tentang permasalahan apakah puasanya batal apa enggak. Ada thalathati aqwal, ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, fi qaulin innaha tubtilu mutlaqan. Suntik dengan jarum suntik kalau di bulan puasa di siang hari maksudnya. Kalau malam enggak ada masalah. Siang hari di bulan pagi, siang, sore itu kalau sampai orang itu suntik di bulan puasa batal. Pendapat pertama itu. Pendapat pertama batal secara mutlak. Batal. Mau suntiknya suntik gigi, kan suntik gigi itu kalau orang mau cabut kan disuntik dulu. Juga tebel ini. Tebel kan? Namanya suntik lokal. Itu bagaimana puasanya? Tubtil mutlakon kata ulama. Mutlakon maknanya adalah mutlak, mau suntiknya lokal mau tidak lokal tetap batal puasanya. Itu pendapat pertama. Pendapat pertama. Pendapat kedua, wa fi qaulin innaha la tubtil mutlakon. Pendapat kedua, suntik itu tidak membatalkan puasa sama sekali secara mutlak. Mau suntiknya lokal, mau suntiknya tidak lokal, termasuk yang namanya suntik apa saja, mau di sini, mau di perut sini, mau di tangan, silakan. Tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena li'annaha wasalat ilal jawf min ghairi manfaat maftuh. Karena ada sesuatu benda yang masuk ke dalam perut itu tanpa lewat lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, dan lubang anus. Itu namanya manfaat maftuh. Ya, maksudnya lewat mana? Lewat pori kan? Sama seperti orang kalau pakai minyak, kan rembes minyaknya. Lewat pori, air, rembes airnya. Ya, apa pakai apa? Rembes airnya. Pakai vaselin gitu kan sama. Namanya lewat pori. Makanya para ulama pendapat kedua ini mengatakan tidak membatalkan puasa sama sekali secara mutlak. Pendapat ketiga ini yang paling afdal, wa fi qaulin bihi tafsil wa huwal ashah. Pendapat yang ketiga ini yang paling ashah, idza kanat mughadhiyah fatubbil. Kalau suntiknya itu adalah suntik suplemen makanan, batal. Suplemen makanan itu batal. Wa idza kanat ghairu mughadhiyah, kalau itu suntikannya bukan suplemen makanan, dilihat. Manandur, dilihat, diteliti kembali. Dilihat kembali, dikaji lagi oleh para ulama. Idza kana fil uruqil mujawwafah wa hiya al-awridah fatubtil. Kalau disuntikkan kepada urat besar, seperti disuntik di sini, disuntikkan di sini ke urat besar. Begitu disuntik menjalar dia, darah ke daging, batal puasa. Ya, wa idza kanat fil 'adal wa hiya al-uruqul ghairu al-mujawwafah fala tubtil. Tapi kalau disuntikkan kepada ini gusi, disuntikkan ke gusi kan tebal itu, tebal. Jika kalau dicabut giginya sang pasien tersebut oleh dokter gigi tidak terasa, itu tidak membatalkan puasa. Fa'ala kulli hal, di sini oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, kalau memang Anda harus suntik donor kayak atau suntik vaksin kayak
atau suntik apapun jangan di siang hari di bulan puasa. Lakukan suntik itu nanti di malam hari setelah tarawih atau sebelum tarawih, yang penting setelah maghrib. Nah, setelah buka puasa atau sebelum buka puasa, yang penting setelah adzan maghrib. Silakan Anda menyuntik atau silakan Anda disuntik, tidak ada masalah. Supaya kita keluar daripada khilafnya para alim ulama. Wallahu a'lam. Baik, ya, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga disembuhkan oleh Allah. Masya Allah. Iya. Oh ya, Ventolin itu ya. Oh ya. Iya. Bagus. Semoga Bapak ini insya Allah disembuhkan oleh Allah Ta'ala dari segala penyakitnya. Amin. Panjangan usianya oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Dan semua kaum muslimin kita yang dalam keadaan sakit ya, kita doakan kepada Allah, kita mohonkan kepada Allah agar Allah angkat penyakitnya, Amin. memberikan kesembuhan kepada Amin. beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak, insyaallah untuk para penderita orang yang mengharuskan setiap saatnya menggunakan Ventolin dan harus menyemprotkan begitu, kalau tidak ada sesak nafas seperti dulu saya, seperti dulu teman saya juga Al Habib Mundir Al Musawa almarhum yang punya majelis Rasulullah di Jakarta sana, itu sepanjang hari dia harus menggunakan Ventolin untuk disemprotkan begitu, dan bertanya kepada Al Habib Al Masyhur Mufti Tarim, apakah bentuk saya seperti ini Habib Al Masyhur, batal apakah tidak puasa saya? Kata Habib Ali Masyhur, batal puasamu. Puasamu tetap batal. Apakah saya berdosa? Tidak berdosa. Kau tidak berdosa karena kau sakit. Kau dalam keadaan yang harus darurat menggunakan itu alat atau itu obat. Tidak berdosa, kau harus menggunakan, tidak boleh tidak menggunakan. Justru kalau tidak menggunakan bisa binasa dia. Sesak napas hingga akhirnya kemudian dia jatuh sakit, mungkin meninggal karena dia mengharuskan pakai alat itu dan obat tersebut. Itu ada anjuran seorang dokter atau anjuran para dokter, sehingga orang yang menderita seperti ini mengharuskan seperti itu tidak berpuasa dan wajib tidak puasa. Justru malah wajib tidak puasa. Nanti setelah nanti tanggal 30 Ramadan, tanggal 1 Syawal atau tanggal 2 Syawal, setelah dia mengeluarkan zakat fitrah, wajib mengeluarkan fidyahnya. Wajib mengeluarkan fidyahnya. Fidyahnya berapa? 7 ons beras satu harinya. Satu hari dia tidak berpuasa, keluarkan saja 7 ons beras mentah yang dia makan, yang dimakan oleh keluarganya, beras mentah dikeluarkan, sedekahkan kepada fakir miskin. 7 ons lebih baik dibulatkan saja menjadi 1 kilo, jadi 30 kilo beras 1 karung, sedekahkan kepada 1 orang fakir miskin cukup. Ya, sedekahkan kepada 1 orang fakir miskin cukup begitu. Jadi buat yang bagi penderita seperti ini ada dispensasi hukum dari syariat, boleh tidak berpuasa. Bahkan nanti wajib diganti dengan kafarah apa? Yaitu yang namanya fidyah. Kafarahnya adalah fidyah 30 kilo beras mentah ya, tidak boleh diganti dengan uang dalam mazhab Syafi'i. Tidak boleh diganti dengan uang, tidak boleh diganti dengan makanan. Tidak boleh dibikinkan kemudian prasmanan begitu dipanggil orang-orang fakir miskin, makan ayam, sego goreng, sego kuning, atau makan nasi mandi, nasi tayamum, tidak boleh. Tidak boleh. Harus beras mentah yang sifatnya tamlik. Beras mentah begini sifatnya tamlik, karena tamlik itu sifatnya memberikan kepada fakir miskin, nanti sama dia dijual. Dan kalau makanan yang sudah jadi kan dia hanya menyantap makanan, dia ta'am namanya, gak bisa dia jual. Kalau beras mentah mungkin bisa dia jual, mungkin dia belikan daging atau yang apa. Selain itu wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah sembuhkan kepada antum ya Bapak ya, sehat walafiat, semoga insyaallah bisa menangi Ramadan tutup insyaallah. Amin. Ada yang lain satu lagi? Mungkin ada yang tanyakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Bu, Ya. status untuk kalau kita pagi-pagi sikat gigi sama sisa makanan sahur, Bu. Sama yang kedua, mohon untuk diberikan penjelasan perincian tentang lendir yang ada di. Oh ya, bagus. Nah, pertanyaannya bagus sekali. Tentang sikat gigi. Sikat gigi di bulan Ramadan hukumnya bagaimana?
sikat gigi selama tidak ada sesuatu yang tertelan masuk ke dalam kerongkongan atau perut, hukumnya tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Ya, yang membatalkan, karena sikat gigi ini kan pasti pakai pasta gigi, entah itu Pepsodent, entah itu close up, entah itu apa yang lain. Yang penting pokoknya dia bersikat gigi begini di bulan puasa, bagaimana hukumnya? Tidak membatalkan selama tidak ada sesuatu yang masuk. Cuma makruh saja. Apalagi nanti di siang hari di bulan Ramadan. Maaf, mulutnya orang puasa ini berbau enggak? Wow. Wow sekali, apalagi di siang hari. Wow sekali. Padahal Nabi SAW pernah bersabda, la khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulutnya orang puasa itu di sisi Allah lebih harum, bukan sama harumnya loh. Lebih harum, atyab, lebih harum indallah di sisi Allah. Min rihil misk, daripada baunya minyak kasturi. Minyak wangi kasturi yang kita pakai kalau minyak wangi. Jadi disemprotkan sama Pak Ades itu. Baunya kan wangi itu. Bau mulutnya orang puasa ini di siang hari kalau di sisi Allah lebih harum daripada baunya minyak wangi. Maka itu nggak boleh disiwaki dengan kayu siwak. Makruh hukumnya. Cara pendapat jumhur ulama makruh hukumnya. Ada pendapat ikhtiyar Imam Nawawi tidak apa-apa. Tapi kalau sudah buat adzan zuhur, waktu zawal maksudnya adzan zuhur, itu hukumnya pakai siwak begini atau sikat gigi sangat makruh. Kalau sebelum itu bagaimana? Boleh, tidak apa-apa, asalkan tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam perut. Adapun sisa makanan yang ada di gigi bagaimana? Lebih kata para alim ulama dalam kitab Fathul Mu'in di sana disebutkan, waktu setelah selesai sahur lebih baik kemudian diambil itu yang namanya tahlil atau sela-sela gigi, itu kan ada makanan yang ada di sela-sela gigi, diambil yang namanya cutik atau itu piping begitu, kemudian dia tarik gini. Ya. Usahakanlah itu dilakukan setelah selesai sahur, sebelum masuk adzan subuh atau sebelum masuk waktu subuh. Kalau setelah waktu subuh masuk bagaimana? Boleh, silakan. Yang penting tidak dimakan lagi, tidak ditelan. Silakan, tidak apa-apa. Kata para alim ulama, apa makanan sisa makanan yang menempel ada di sela-sela gigi ini, kalau diambil begini, kalau dimakan lagi, makruh hukumnya. Ini bukan bulan Ramadan ya, selain Ramadan. Selain malam begini kita makan begini, lalu diambil gini, sudah tersisa begini, lepas dari mulut kita dimakan lagi, eman-eman. Hukumnya makruh ini. Bagaimana ya, dibuang di sampah atau dibuang tempat yang tempat yang disediakan begitu. Kalau diambil dengan lidahnya begini, boleh ditelan lagi, gak apa-apa. Bahkan kata para alim ulama, maharnya bidadari nanti di surga itu adalah makanan yang jatuh yang kau makan, yang kau kemudian makan lagi, selama selain daripada makanan yang ada di sela gigi. Jadi kalau kita makan kemudian terjejer, selama tempatnya tidak kotor ya. Kalau tempatnya kotor jangan diambil lagi. Selama tempatnya tidak kotor, seperti misalnya di sufrah begitu atau di plastik begitu, makanannya yang jatuh diambil, dikumpulkan kembali dimakan. Atau kalau tidak dikumpulkan begitu, berikan kepada orang fakir miskin, itu jauh lebih afdal. Karena itu akan menjadi maharnya huri'in, maharnya bidadari surga. Anda akan dinikahkan oleh Allah Ta'ala nanti di surganya Allah Ta'ala. Maharnya apa? Sisa makanan yang jatuh ketika Anda makan. Ya Allah, murah ya. Kalau sekarang kan maharnya orang perempuan sekarang berapa? Mungkin 500.000, mungkin 100.000, mungkin 1 juta. Maharnya bidadari cuma nasi yang jatuh di sufrah makanan kita. Ya seperti itu ya. Adapun yang namanya ibtila'ur riq, di sini sebutnya. Apa itu? Hukmun nukhamah wa mitluha al-balgham fihi tafsil. Apa itu namanya lendir ataupun ludah yang kita telan bagaimana? Lendir yang kalau sudah sampai fi haddidh dhahir. Haddidh dhahir itu mana? Haddidh dhahir ini. Yang kalau kita mengucapkan huruf kha. Anda coba baca huruf kha. Di huruf kha itu di luar huruf kha namanya haddidh dhahir. Itu di luar huruf kha. Di huruf kha dan di dalamnya huruf kha namanya haddil batin. Di haddil zahir, batasan zahir, kalau itu makanan atau itu balgham namanya, lendir itu sudah di haddil zahir ini, lalu ditelan lagi batal puasanya. Ya Allah, Ustaz, wong cuma lendir masa ditelan lagi itu batal? Ya kan itu kan sudah keluar kok telan lagi, batal puasanya. Kecuali kalau menelannya dia lupa. Bersama dia makan dengan satu makanan dia lupa, tidak ada apa-apa. Kata nasi satu ceting, ya, sebuah jagung satu ceting begitu dihabiskan di bulan Ramadan, boleh. Tidak batal puasanya. Kasih minum es teh ini, tidak batal puasanya.
Kelegean, alhamdulillah. Oh durian lagi. Batal nggak? Nggak batal puasanya, lupa. Kecuali kalau itu namanya dia disengaja, baru itu namanya membatalkan puasa. Kalau pihadil batin itu namanya huruf kha tadi, di bawahnya huruf kha tertelan lagi, nggak batal puasanya. Nggak batal puasanya. Kalau pihadil zahir ditelan lagi, itu bisa membatalkan apa? Membatalkan puasa. Yang lebih diperhatikan kembali apa? Kadang-kadang gusi kita ini berdarah. Anda kalau bersiwak berdarah nanti. Mau sholat subuh bersiwak berdarah itu gusi. Lah darah itu kan pasti nyampur dengan yang namanya ludah. Ya tidak. Ya kalau dia sekarang kemudian sholat, aduh, wah, ada darahnya ini, batal sholatnya. Bagaimana dia? Karena najis kan. Batal sholatnya, lalu dia kumur. Bagaimana? Kumur sampai hilang itu namanya darahnya, baru dia kemudian sholat dari awal lagi. Kalau sekarang itu tertelan, bukan di sholat, tertelan, ludah itu tertelan dengan yang namanya campuran dengan darah tersebut, tertelan, sama hukumnya. Kalau ditelan dalam keadaan dia sengaja, batal puasanya. Tapi kalau tidak sengaja karena lupa, tidak batal puasanya. Tapi kalau ludah saja ada campuran apa-apa, tertelan begitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau ludah sudah keluar bibir. Kalau ludahnya panjenengan sudah keluar bibir, nah diginikan lagi, ditelan, batal. Termasuk ini kayu siwak, ini, siwak ini, begini, lepas, batal puasanya. Kalau tertelan batal puasanya. Ini, ya. Lalu dilepas begini, lalu diginikan, batal puasanya. Sehingga ya tidak boleh terlepas daripada mulut. Dan sekarang kalau tidak terlepas mulut bagaimana? Lebih baik nggak usah pakai lidah. Karena namanya siwak kan begini. Seperti angka 8. Nah, ini. Kasih apa begitu? Ya enggak? Supaya kalau nanti meninggal dunia, dia dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu meninggal nanti dimudahkan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau di bulan puasa enggak usah pakai lidah. Cukup. Enggak usah pakai lidahnya, ya. Itu di waktu pagi hari bulan Ramadan. Kalau di siang hari bulan Ramadan makruh hukumnya. Bersiwak ini hukumnya makruh karena menghilangkan bau mulutnya orang yang berpuasa, yang itu lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada minyak wangi misik atau minyak wangi kasturi. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah mudah-mudahan memberikan kepada kita insyaallah ilmu yang manfaat. Dikembalikan kita insyaallah ke tempat majelis yang mulia ini insyaallah dalam keadaan yang lebih baik. Bisa bertemu kembali insyaallah di bulan-bulan yang akan datang. Atau di kesempatan yang lain dalam keadaan sehat walafiat, akan dihadiri oleh semua kaum muslimin muslimat. Dan semoga rumahnya insyaallah Pak Arsi berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bijahi jamil awliya wassalihin wal ulama'il amilin. Dan semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan menganugerahkan kepada rumah ini dan rumahnya ikhwanana insyaallah yang ditempati oleh antum semuanya dengan berkat kemuliaan bulan Sya'ban dan berkat kemuliaan bulan Ramadan, bibarakatil Quran, bijahi Sayyidina Muhammad wa Adnan. Allah anugerahkan kepada rumah tangga kita insyaallah nur wal ilm wal adab wal hilayah, yang angkat derajat anak-anak kita menjadi ulama amilin wal awliya salihin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah wa ala man nawah da'bi haslatul salihun wa ala man nawah da'bi sayyidina Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ijazakan ini permintaan in sahatil ijazah wa idza sahatil ijazah wa idza sahatil man wal ijazah. Saya ijazahkan pembacaan kitab Maulid Ziltud Durar. Insyaallah yang berikan ijazah yang lebih patut beliau Al-Habib Hasan bin Anis. Tapi idza sahatil ijazah wa sahatil niyyah, saya ijazahkan pembacaan Maulid Ziltud Durar untuk dibaca setiap saat. Paling tidak seminggu sekali di malam Jumat atau malam Senin. Saya ijazahkan seperti yang saya mendapatkan ijazah dari beliau-beliau para alim ulama, wabil khusus Sayyidil Habib Anis bin Alawi Al-Habashi wa Sayyidil Walid Habib Ali bin Alawi ajaztukum bi qiraatihi. Itu benar ijazah, alhamdulillah rabbil alamin. Tapi yang penting diijazahkan ini dibaca ya. Kalau dapat ijazah tidak dibaca hukumnya berdosa. Jadi kalau dapat ijazah wajib diamalkan dan wajib diajarkan kepada orang di kerabat kita yang terdekat. Insyaallah itu ijazah akan mempan seperti stempel.
Ijazah itu seperti syahadah, seperti stempel, ya. Jadi orang pintar tuh kadang-kadang juga nggak terima ijazah juga nggak apa-apa, yang penting dia paham, gitu ya. Allahu ta'ala alam. Alhamdulillah pakatan acara pada malam hari ini mereka rutinan wawasan Rotibul Haddad kalian Maulid Simbuturor yang alhamdulillah kita laksanakan setiap hari Selasa malam Rabu kita rutinan pembacaan Rotibul Haddad kalian pembacaan Maulid Simbuturor, dan alhamdulillah pada malam hari ini adalah terakhir sebelum kita masuk di bulan Ramadan. Dan sebelum kami tutup ada pengumuman bahwasanya yang pertama malam Jumat besok kita bertempat di tempat Bapak Sulis, jadi di selatan dari Padare, Sangkrah, pojok dekat Kliwon. Oh masih terakhir, berarti malam Jumat terakhir besok. Malam Jumat terakhir nanti kita ditempati Bapak Sulis. Dan tersebut demikian, mari kita tutup dengan bacaan doa penutup majelis. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala dha asrafna fatub alaina taubatan tafsiru kulla awbah wastur lana awrati wa aghirawati wa ghafir li walidina rabbi wa mauludina wa ali wal ikhwani wa syairil hilani wa kulli mahabbah aw siratin aw subah wal muslimina ajma amin rabbi asma qadar wujuda manna la bihisabi minna lil mustafa rasuli nahda bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idadata sisubi walhamdulillahi fil badri wa tanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Yang aku ikut pulau yang aku bangun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.